Ya bener. Di sini ya? Aman ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga. Ya, sip. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf ada sedikit permasalahan ya barusan yang harusnya kita jam 2 lah ya kita masuk, ternyata barusan ada kesalahan sedikit sistem dari kita, mohon maaf sebesar-besarnya, makanya kita baru bisa mulai untuk webinar hari ini. Oke, untuk webinar hari ini di hari Rabu, teman-teman sahabat ternyata di luar sana, sebelumnya perkenalkan saya Reli Jemba dan saya ditemani sekarang sama siapa? Sofi Ditya Putri. Oke, sama Sofi ya. Oke, sekarang alhamdulillah kita udah bisa menyaksikan webinar nih cara bersama-sama buat teman-teman. Ntar dulu nih. By the way nih, Bu Sofi, untuk webinar hari ini kita tuh bakal ngebahas apa nih? Kita sharing aja ya. Ya. Nih di sini kita bakal bahas tentang pentingnya trading menggunakan broker dengan legalitas yang jelas. Waduh. Nggak berat sih ya materinya. Itu mantap, itu penting. Iya, betul, itu penting. Itu penting yang bakal kita bahas gitu kan. Hari ini bagusnya kayak gimana. By the way, kita baca-baca komen dulu sebelum masuk ke ranah materi ini karena udah banyak banget ya orang yang masuk, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan tentunya yang udah trading pada profit tentunya kayak gitu. Assalamualaikum bro, master, salam sehat selalu semuanya. Oke, Pak Salim, waalaikumsalam Pak Salim. Gimana Pak Salim, kabarnya sehat? Jangan lupa itu tradingnya harus dibenerin lagi, tapi itu udah bagus Pak Salim. Yang terpenting sabar dan psikologinya dijaga ya Pak Salim. Kayak gitu. Pak Rudi nih, salam wong ngapak apa? Salam wong ngapak. Apa artinya itu Pak? Apa kabar kayaknya gitu. Kayaknya iya. Kabar Sau gimana bro Master? Untuk Sau tuh nggak kemana-mana Pak Salim. Sau bakal pada dasarnya bakal selalu ke kanan sih. Kalau untuk tradingnya nanti kita analisa di sini bareng-bareng. Sau bagusnya kayak gimana ya? Dengan pemahaman kita tersendiri. Oke, di undangannya. Yes. Oke, mana ya pada saat gimana ya? Ini. Pause ya. Sip. Yes. Sebelum kita apa ya namanya? Baca komentar. Ya. Kita sapa-sapa dulu nih dari mana aja. Betul. Ini banyak banget, ini udah ada 33 partisipan nih. Pada semangat ya dari tadi. Iya. Biasanya suka ada Pak Peri juga nih, Pak Peri Cai suka ada nih. Oh ini ada tuh, selamat siang Pak Peri. Jangan lupa di Jakarta udah ada nih. Jangan lupa main di BMX cabang Jakarta ya. Di mana sih? Geraha Mandiri. Oh di Geraha Mandiri katanya tuh. Nanti kasih tahu aja info ke kita. Gimana? Menteng. Oh Menteng. Strategis banget ya tempatnya. Betul, Jogja hadir. Oke, Banten hadir. Waduh mantap. Siang semuanya. Riau hadir. Alhamdulillah. Jakarta hadir. Wah mantap nih, yang Jakarta bisa gabung di cabang ya. Ciamis, oke. Tarakan, Kalimantan. Jauh-jauh ya. Tuh kita ditunggu nih. Alhamdulillah. Kok belum mulai? Ya tadi ada kesalahan. Garis biru itu take profit atau apa ya Mas? Garis biru mana ya maksudnya? Garis biru. Belum ada garis biru nih. Coba Nasir keburu pada asar di sini. Masya Allah. Siap. Di mana nih? Lagi cek sound dulu katanya lagi. Oke. Coba pokoknya mah. Terus kalau garis biru kan take profit, garis merah stop loss. Ya betul banget. Kalau biru tuh lebih ke take profitnya, kalau misalkan merah tuh lebih ke stop lossnya, itu betul banget. Selamat siang para DJ, siap, makasih infonya. Oke, sama-sama. Saya Heni dari Cimahi, salam kenal. Siap Bu Heni, kalau yang dari Cimahi bisa datang aja ke kantor kita, gitu ya. Untuk ST untuk sekarang apa? Sekarang tuh lebih ke sell dulu, teman-teman. Di DC udah sell ya Pak ya? Udah ya? Oh siap. Tadi di DC juga udah ada sale. Untuk terdekatnya kemana nih? Kalau bisa dilihat, kita tandain di YouTube-nya. Hah? Udah TP malah? Tuh malah di DC udah pada TP. Berarti yang udah jadi member sekarang udah pada profit banget? Iya, kita hari ini panen banget. Dari kemarin juga kita udah panen ya? Udah profit berapa? Hari ini tadi pagi 700.000. Alhamdulillah 700.000 dengan cara diem aja gitu kan. Diem doang di tempat tapi bisa berpenghasilan. Bisnis apalagi kalau bukan bisnis trading forex. Oke, untuk sekarang teman-teman bisa ambil sell XAUUSD-nya, kita ambil scalping gitu ya. Sell-nya di mana, take profit-nya di mana gitu kan. Take profit-nya bisa di 1783 kayak gitu. Kalau misalkan mau ambil sell, oke, bisa di 1783 untuk take profit sekarang, teman-teman. Oke, itu untuk signal sekarang ya. Boleh di follow kalau misalkan sesuai, kalau enggak juga ya agak masalah. Kalau misalkan mau pakai stop lossnya di mana? Stop lossnya tentunya ada di resistennya, kita kasih di 1790 untuk stop loss di sini. 5 poin aja jadi standar, oke. 1790 take profitnya
bisa di 1780 atau 1782 segituan. Oke, udah running tuh. Aku mau nge-sell dulu aku juga, teman-teman. Oh iya nih, bicara tentang Silakan ya, Bu Sofi. bicara tentang pentingnya trading dengan legalitas resmi ya. Kita sharing sedikit aja mengenai kita harus cek dulu nih perusahaan brokernya itu terdaftar ada pengawasannya Bapepti apa enggak gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya kita contohin kayak kita mau beli makanan nih atau enggak suatu produk obat, kita kan harus tahu nih itu apa sih namanya tuh bagus apa enggak buat kita beli. Kita harus tahu kalau misalnya segi obat atau makanan, kita tentunya harus ada badan pengawas obat dan makanan kayak BPOM kan gitu, kayak gitu. Sedangkan kalau kita menuju ke broker, berarti itu harus ada pengawasannya Bapepti gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya terus udah gitu kita cek dulu, walaupun misalnya di situ Bapepti ada nomornya kan di situ. Cuman kita jangan terpatok lihat udah itu gitu kan. Cuma kita langsung cek dulu nih di Google betul apa enggak terdaftar kayak gitu. Udah gitu kita anggota JFX juga kan. Nah, dari situ juga kita jangan langsung udah ini JFX udah bener apa sih namanya tuh lihat JFX gitu. Cuman kita bener-bener kalau misalnya memilih, kita yang harus bijak. Berarti kalau misalnya dalam hal banyak penipuan, jangan salahkan brokernya sebetulnya nih ya. Salahkan diri kitanya yang kurang bijak dalam memilih. Kenapa harus diri kita yang disalahkan? Karena iya, salah broker disalahin. Iya gitu. Masalahnya kalau misalnya kita kena tipu, berarti kitanya yang kurang selektif dalam memilih. Betul kan kayak gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus hati-hati, terus harus mengedepankan edukasinya sebelum kita benar-benar terjun nih. Apalagi buat orang awam kan nggak tahu apa-apa gitu. Edukasi itu emang penting banget gitu. Terus udah gitu juga kalau orang-orang pasti takutnya didana kan ya. Kayak ibaratnya kita nyimpen pengen trading, otomatis itu kalau untuk broker lokal kita deposit juga kan, deposit. Nah udah gitu lumayan nih modalnya cukup besar juga. Cuman jangan takut dengan modal segitu uang kita kemana kan pertanyaannya itu. Nah kita tuh harus tahu bahwa lembaga penjaminnya itu KBI. Kalau contohnya kan kalau broker itu KBI ya. Kenapa nggak OJK? Berarti kita bukan pelayanan jasa karena kita perdagangan juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk dana kok misalnya broker lokal besar gitu ya kita juga ada lembaga penjaminnya. Nah 70%-nya itu kan ke ini apa ya? KBI-nya, terus 30%-nya itu dipisahkan rekeningnya. Misalnya ibaratnya amit-amit kita ada collab gitu ya. Belum gitu. Jadi kita aman selagi si dana itu belum kita tradingkan gitu pasti. Oke, betul sekali Bu Sofi. By the way, ini udah ada Pak Eko juga ya, Pak Eko Mudianto ini dari calon membernya dari Bu Citra. Kalau nggak salah, terima kasih udah mau hadir. Ada Pak Agus juga, Pak Agus Yanto, sama ada Pak Yanto Budianto juga nih. Alhamdulillah udah pada bisa hadir, udah bisa menyempatkan waktunya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah masuk. Ada Pak Gun-Gun juga nih, ada Pak Gun-Gun salah satu member juga, ada Pak Muhammad Firdaus, tentunya ada Ibu Nur Hayati, ini channelnya dari Mulia kalau nggak salah, Ibu Nur Hayati sama Pak Agus ya kalau nggak salah itu channelnya dari Mulia. Oke, masuk lagi nih kita ngebahas tentang masalah tadi pentingnya gitu kan trading menggunakan broker yang legalitasnya jelas. Pada dasarnya kan kalau misalkan ngomongin bisnis gitu kan, ngomongin bisnis itu kan kita gak sembarangan. Kita bisa memulai bisnis apa aja juga, terserah gitu kan. Cuman yang harus kita ketahui itu yang namanya bisnis itu kan antara keuntungan dan juga kerugian gitu. Untung dan rugi. Otomatis kan kita berpikir nih teman-teman, gimana caranya kita untuk memulai bisnis itu kita lebih memperbanyak keuntungannya dibanding kerugiannya. Salah satu jawaban di sini gitu kan, terutama yang pasti adalah ilmu bisnisnya. Benar gak Bu Sofi? Kalau misalnya kita gak punya ilmu bisnis, gimana kita cara ngejalaninnya gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, untuk memulai bisnis ini kita masuk ke ranah dunia tradingnya gitu kan teman-teman. Masuk ke ranah dunia tradingnya, kita harus lihat gitu kan. Untuk memasuki broker, kita harus lihat broker itu tuh jelas apa enggak. Maksud dari jelas kayak gini tuh gimana? Mungkin udah gak aneh lagi ya untuk sahabat-sahabat di luar sana yang ngomongin tentang trading, tentang apa namanya itu titip dana, terus tiba-tiba uangnya hilang,
terus apa namanya itu WD-nya nggak bisa, tiba-tiba kantornya nggak ada, dan lain-lain hal yang sepahit itu gitu kan. Gimana caranya hal itu tuh nggak boleh terjadi. Alhasil banyak gitu kan stigma orang di luar sana bahwasanya itu apa, trading itu penipuan lah, trading itu nggak baik lah, atau kayak gimana. Bener tadi Bu Sofi bilang, jangan nyalahin tradingnya, jangan menyalahkan skema yang udah terjadi gitu. Maksudnya skemanya, tapi yang harus jalanin itu apa, diri kita. Kenapa diri kita yang harus kita salahkan? Kenapa? Karena dari awalnya kita kita nggak wanti-wanti, kita nggak telusuri gitu kan broker yang baik itu kayak gimana. Toh nggak semua broker pada dasarnya jelek, karena semua broker itu beda-beda sistemnya. Oke, sekarang kita ngebahas tentang broker yang baik itu kayak gimana. Yang tadi sedikit saya bilang juga, maksudnya Bu Sofi tadi udah bilang. Pertama, broker yaitu harus diawasi oleh Bapepti gitu kan. Nah, Bapepti itu apa gitu kan? Bapepti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Tadi sedikit udah dikasih contoh sama Bu Sofi bahwasanya ketika apa tadi makanan ya, diawasi oleh BPOM. BPOM itu makanan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perdagangan juga harus ada pengawasnya gitu kan. Di pemerintah Indonesia itu harus ada izinnya juga. Udah ada izin apa belum? Itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan dalam masalah perdagangan pialang harus diawasi oleh apa, KBI gitu kan. KBI itu apa? KBI itu adalah Clearing Berjangka Indonesia. Tugasnya untuk apa? Sebagai penjamin dana kita. Yang tadi Bu Sofi bilang, misalkan nih, amit-amit, teman-teman masuk ke Didimek, terus tiba-tiba di Didimek itu terjadi collab, ada kebakaran atau gitu ya, amit-amit terjadi kayak gitu. Teman-teman gak usah khawatir gitu kan. Member Didimek itu gak bakal khawatir. Kenapa? Karena pada dasarnya uang dia tuh udah terjamin. Di mana terjaminnya? Aja di KBI, bukan di Didimek. Jadi jangan berpikir kayak gini, oke saya transfer ke Didimek, pada dasarnya uang itu ada di rekening Didimek. Salah. Pada dasarnya itu kita ada yang namanya itu security account atau akun terpisah. Di mana akun terpisah itu yang bisa menggunakannya siapa? Member tersendiri. Makanya kasarnya nih ya, kalau orang yang trading di Didimek itu, misal Senin sekarang deposit, terus tiba-tiba Selasa tuh ada keperluan pengen diambil dananya, bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena uang tersebut adalah uang hak member, adanya security account tadi. Jadi ketika Senin kita deposit, Selasa diambil lagi gitu kan, semuanya 100 juta, bisa-bisa aja, sah-sah aja. Itu enaknya kalau misalkan kita trading dengan menggunakan broker yang jelas. Terus apa, kita juga harus karena di DMB termasuk anggota JFX ya, bursa kita adanya di JFX. Jadi nih di sini saya pengen ngasih tahu bahwasanya berbisnis itu boleh gitu kan, bisnis itu boleh banget di trading, tapi sorry gitu, teman-teman di sini harus pintar-pintar memilih bisnisnya, harus pintar-pintar memilih brokernya, jangan nyampe memilih broker yang salah. Yang salah tuh kayak gimana? Uang nggak bisa di WD, ya guys. Sedangkan kan tujuan trading itu untuk mendapatkan profitnya. Profit ya ada, tapi profit ada, tapi nggak bisa diambil, kan nggak lucu. Nggak bisa di WD, itu salah. Terus nggak diawasi oleh Bapepti. Yang lebih parah lagi apa? Kantornya nggak ada. Jadi kita kalau ada apa-apa gimana gitu kalau nggak ada kantornya? Betul, sedih banget gitu kan, kantornya nggak ada. Terus mau edukasi juga susah, nggak dibimbing. Sedangkan ilmu trading ini adalah susah. Trading itu sorry ya, bukan sekedar buy dan sell teman-teman. Trading itu ngomongin trading nih, ngomongin bisnis. Trading itu di mana kita bisa mengambil momen yang tepat dan kita bisa mempertahankan apa trading kita. Itu caranya gimana? Dengan ilmu gitu kan. Ilmu tuh gak sembarang. Nah kalau misalnya di Didimek sendiri, alhamdulillah teman-teman mau datang ke kantor, teman-teman mau masuk ke webinar online kita, teman-teman mau ngeliat podcast, mau lihat YouTube, banyak di situ juga ada grup edukasi. Jadi kita ada edukasi kelas. Nanti hari ini juga di podcast bakalan dibahas nih jam 4, tentu kita bakal ada podcast. Itu bakal ngeluarin tentang edukasi kelas itu apa, itu bakal dibahas lagi. Jadi benar-benar kalau ngomongin edukasi di kita ada gitu kan kalau di Didimek. Cuman sekali lagi saya bilang, untuk memulai bisnis trading itu untuk para trader di sini harus pintar memilih broker, jangan nyampe memilih broker yang salah. Kamu yang harus cermat ya. Betul, kamu pernah dengar gak kayak ada pembahasan tentang titip dana? Titip dana sering banget. Sering kan? Nah, solusinya gimana tuh? Nah, kalau misalkan ketemu sama orang-orang yang membicarakan tentang titip dana atau apalagi ngomongin tentang, oke Pak, tradingin sama saya, nanti kita ambil sering profit gitu kan per bulan, misalkan dapat profit 20 juta, Bapak 10, saya 10, gitu kan. Kalau saya sih mau ngomong dari sekarang gitu kan, hati-hati dengan orang seperti itu, apalagi yang ngomonginnya adalah ngomongin profit doang. Pada dasarnya nggak ada orang yang benar-benar jago dalam trading, serius banget. Seorang master juga pasti bakal mengalami yang namanya itu rugi, karena ini ngomonginnya bisnis. Bisnis itu balik lagi ke mana? Ke konsistensi, bukan lo tiap hari terus jaga juga. Kayak gitu, itu pertama. Pada dasarnya, aku sering banget ngedenger ya itu Bu Sofi, kayak orang yang ngomong, ini saya udah titip dana 30 juta dengan ini kayak gitu. Pada dasarnya apa? Uang itu nggak kembali, uang itu pada hilang, dibawa kabur gitu kan. Orang ngetransfernya juga ke nomor rekening pribadi,
30 juta juga boleh. Ya iyalah udah uang gitu kan. Transfer ke nomor rekening pribadi, terus udah kayak kamera dibawa pulang, gak tau rugi atau kayak gimana sih. Jangan kayak gitu lah. Maksudnya kalau bisnis itu lebih baik kita yang harus mau mengedukasi diri kita gitu kan. Kita yang harus tahu ilmunya, kita yang harus benar-benar kayak pahami dulu nih ilmu trading itu kayak gimana. Toh trading itu gampang ya, dalam arti gampang gini loh. Pada dasarnya trading itu gampang karena tinggal tekan buy or sell, gitu doang. Yang susah itu apa? Kita menganalisa kapan kita buy, kapan kita sell. Terus kenapa harus ada take profit? Kenapa harus ada SL? Karena pada dasarnya gitu kan yang namanya bisnis itu akan selalu ada kerugian. Kita batasi nih kerugiannya di berapa. Terus SL itu bukan aib gitu kan. Banyak orang di luar sana yang berpikir bahwasanya saya gak mau rugi. Salah. Yang benar tuh rugi ada, tapi gimana caranya kita meminimalisir kerugian tersebut. Ya gak sih, rugi ada kan? Ada, pasti semua bisnis juga pasti ada ruginya gitu kan. Kalau misalnya kita belajar di trading forex, kita rugi juga bisa kita batasi gitu. Kalau misalnya kita konvensional, kerasa lah ya sama saya gitu. Pernah bisnis konvensional, pernah, sekarang juga lagi gitu kan. Terus kalau misalnya kita, ibaratnya aku bikin suatu restoran nih, terus kita nggak tahu kerugian per hari ini gimana, sedangkan yang beli kita nggak tahu mau berapa banyak, itu kan nggak tahu, konsumen yang datang kita nggak tahu. Nah dari situ juga udah ketahuan kerugian kita juga, kita nggak bisa batasi gitu kalau konvensional. Sedangkan trading enak itu seperti itu. Cuman kalau bisa bicara tentang kerugian, semua bisnis pasti ada. Bukan cuma bisnis ya, apapun gitu aktivitas kita pasti ada resikonya. Ya itu, betul banget kalau ngomong resiko. Banyak lah orang yang menimba ilmu aja pengorbanan waktu kan, kayak gitu. Itu kan sama aja dengan kerugian gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya trading itu boleh banget karena dari itu adalah bisnis yang sangat simpel, tapi bukan berarti kita harus trading dengan sembarangan broker gitu kan. Yang terpenting teman-teman harus tahu broker itu diawasi oleh komite atau enggak, terus ada security akunnya atau enggak, ada akun sitanya juga atau enggak, banyak lah. Terus lihat juga kantornya kayak gimana, terus lihat juga preference dari kantornya itu kayak gimana, riwayat kantornya banyak tentang indikasi miring atau kayak gimana gitu. Pengalaman brokernya itu sejauh mana? Betul gitu ya teman-teman. Kita baca komen, silakan Bu Sofi baca komen. Salam nih bro, mak mengenal forex saya Bogor. Halo. Siap Bunda Reyati dari Bogor. Nanti kapan-kapan main ya ke Bandung. Dekat lah Bogor. Hari ini sinyalnya di Dimex Education mantap. Alhamdulillah. Buy dan sell bot dapat semua ya. Iya, alhamdulillah. Udah cuan di signal di Dimex tadi pagi sampai barusan habis makan. Alhamdulillah ya Allah. Banyak yang bersyukur ya, udah profit semua nih. Betul. Terus Master mesti saya takut kalau misalkan modal 100 juta itu gede banget katanya. Oke, ini saya jawab. Modal 100 juta itu gede banget. Ya, kalau ngomongin modal 100 juta itu adalah benar-benar gede banget. Tapi di sini kita harus tahu, pada dasarnya bisnis itu kan menggunakan modal. Kita bandingin dulu lah bisnis konvensional. Misal nih saya punya 100 juta sekarang, saya akan harus milih misalkan bisnis A itu trading forex, bisnis B itu saya harus trading kopi misalkan ya. Di sini saya berpikir gimana caranya bisnis saya itu harus mendapatkan keuntungan dong kayak gitu. Nah, ketika saya memilih bisnis kedai kopi gitu, bisnis juta ini, maka 100 juta ini saya bakal mengeluarkan, pertama saya harus membeli sarana prasarana atau tempat, ya enggak? Sarana prasarana. Udah dari itu saya bakal beli bahan-bahan, ya enggak? Yang ketiga itu saya bakal mungkin ngegaji karyawan karena perlu karyawan kan, sarana prasarana, gaji karyawan, bahan-bahan, terus selebihnya baru tentang ilmu gimana caranya kedai kopi saya ini bisnis 100 juta. Itu ngomongin untuk modalnya. Kalau trading forex nih teman-teman nggak harus menggunakan sarana prasarana, teman-teman nggak harus membeli bahan-bahan, teman-teman nggak harus ngegaji karyawan. Uang 100 juta ini teman-teman depositkan, dijadikan modal gitu kan. Pada dasarnya ketika itu berjalan, misal profitnya hari ini 2 juta kayak sekarang nih, ada yang profit 2 juta, 3 juta, maka 100 juta ini akan bertambah menjadi 103 juta. Sedangkan kalau bisa ngomongin konvensional gitu kan, saya sekarang 1 juta itu saya habis dong, uang saya nggak ada, tapi saya punya kedai, tapi saya punya, terus secara langsung berarti kan saya minus dulu dong, saya harus balikin modal nih. Tiba-tiba hari ini gitu kan, alhamdulillah pengunjung saya banyak, anggaplah bisa sampai penghasilan 1 juta, tapi kan 1 juta ini kotor, saya harus membeli bahan-bahan lagi buat besoknya lagi, harus beli bahan-bahan, terus saya harus bayar karyawan lagi, kayak gitulah. Banyak banyak waktu yang terbuang gitu kalau misalkan ngomongin tentang perbandingan. Tapi pada dasarnya dua-duanya juga bagus, mau konvensional atau trading pada dasarnya bagus, sebenarnya kita tahu ilmu. Tapi kalau misalnya untuk memilih bisnis yang simpel itu apa, ya jawabannya di trading forex gitu kan. Terus uang kita misalkan yang 100 juta tadi nih mau
diambil lagi gara-gara kita ada kebutuhan untuk keluarga atau kayak gimana gitu, kebebasan kayak gimana, ya diambil lagi kalau di trading forex. Tapi kalau kedai kopi, teman-teman mau kayak gimana? Mau jual kedainya? Iya kalau laku hari itu. Kalau enggak, emang kalau ada yang beli, kalau enggak bisa aja harganya jadi turun atau kayaknya karena kita saking butuhnya. Nah itulah banyak hal yang harus kita pikirkan gitu kan teman-teman. Tapi pada dasarnya bisnis apapun itu kita harus garis bawahi, ilmunya penting ya kan. Iya. Itu. Jadi kalau misalnya kamu ditanyain bisnis konvensional atau trading forex, jawabannya apa? Jawabannya tergantung orangnya. Kalau misalnya bisnis konvensional bisa, trading forex juga bisa, ya kenapa enggak Dua-duanya Iya, pinter banget. gitu. Jadi income kita tuh bertambah dari sana dari sini kayak gitu. Itu banget. Seandainya bisa langsung dapat 140 juta langsung kita daftar di Limik, tapi sayangnya mengumpulkan uangnya yang lama. Seandainya bisa langsung dapat 140 juta langsung kita daftar di Limik. Ya jangan 140 juta, 100 juta juga udah bisa langsung ke Limik ya. Kalau misalkan redanya emang di 100 juta gitu. Halo, salam daripadamu. Siap, Mas Oli, jauh banget sekali. Jauh dong daripadamu. Master Masti, kalau misalkan bedanya forex sama saham gimana dari segi keuntungannya? Oke, pada dasarnya saham dan forex itu sama-sama menguntungkan kalau misalnya posisi kitanya tepat, gitu kan nih. Yang membedakannya itu dari mana, gitu kan? Membedakannya itu dari sistem tradingnya. Kalau misalkan berbicara saham, gitu kan, saham itu lebih ke satu arah, khusus satu arah tuh gini. Kalau misalkan kamu beli saham BRI, misal dianggap 1.000, misal nih kamu beli saham BRI dianggap 1.000. Nah, kamu bakal mendapatkan keuntungannya ketika harga saham kamu melebihi harga beli kamu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya 1.100, 1.200, 1.300, 1.200 baru kamu mendapatkan keuntungan. Nah, kalau misalkan di bawah harga 1.000 di harga beli kita, kamu belum mendapatkan keuntungan. Maka yang harus si investor itu lakukan apa? Hold sampai dia naik, hold sampai dia melebihi harga 1.000. Cuma itu kan kita nggak pernah tahu bisa nyampe kapan. Itu kalau saham. Dari ngomongin contohnya. Dan apa itu? Kalau forex sistemnya dua arah enaknya itu, karena forex itu berpasangan, misal GBP USD berarti pound sterling terhadap dolar. Mendapat keuntungan kayak gimana? Kita agak harus ngebuy dulu. Kita nge-sell sekarang GBP USD juga kita bisa dapatkan profit kalau misalkan harganya turun gitu kan. Nah itu enaknya. Jadi kalau bisa ditanyain keuntungannya lebih cepat saham atau lebih cepat forex, jawabannya lebih cepat forex ya. Tapi pada dasarnya sama aja, dua-duanya juga menguntungkan asal kita kita tahu ilmunya antara saham dan juga ini. Terus sama dari segi waktu, kalau forex itu 24 jam, kalau saham tuh enggak, saham tuh kalau nggak salah nyampe jam 3 atau jam 4 gitu kalau nggak salah ya. Jangka waktunya lebih efektif ke trading forex. Betul banget kayak gitu. Pada dasarnya keduanya juga sama-sama menguntungkan tuh, cuma dari segi sistemnya doang sih biasanya. Untuk itu. Di Dimex bagus, saya sudah mantau terus apa adanya. Jujur-jujuran. Betul banget. Kita terbuka ya. Iya. Kita tuh ada result juga ya. Iya. Kayak gitu. Terbuka kok kita ada result trading selama 1 bulannya kayak gimana. Jadi ketahuan nih loss atau profitnya kayak gimana. Kita mah terbuka, maksudnya artian tuh ya karena di sini juga kita sama-sama trading. Kita bukan saingan, kita sama-sama yang mendapatkan profit. Cuma cara mendapatkan profit kayak gimana? Ya ini loh ilmunya berdasarkan analisa teknikal, fundamental dan yang lain kayak gini. Kalau misalnya profit satu ya profit semua gitu kan. Itu enak. Kalau rugi ya rugi satu, rugi semua juga ya, gimana lagi orang kita gak berani janji untuk profit 100%. Pada dasarnya ya ini bisnis sekali lagi gitu kan. Kenapa $1 10.000? Sedangkan secara internasional Oh ya, 14. kita menggunakan fixed rate di mana $1 itu di 10.000. Kalau secara kurs emang 14.000 kan. Tujuannya untuk apa sih? Lebih tepatnya biar enak jika menghitungnya. Biar gini loh. Karena kalau misalnya hal kayak itu kan fair-fairan. Maksudnya gini, ketika misalnya kita masuk sekarang di harga 14.000 deposit di Dimex ya, $1 $14.000 misal. Tiba-tiba kurs tuh jadi turun. Misalkan terus kurs juga sama turun dan lain. Turun jadi 10.000. Rugi dong bagi orang yang mau WD, paham nggak? Belum juga trading dia udah dapat rugi. Tapi kalau misalkan fixed rate $10.000 itu tinggal balik lagi ke cara teknikal kita. Teman-teman ketika trading itu profit atau enggak? Kalau profit ya untung, kalau enggak ya rugi gitu. Jadi WD-nya sama. Jadi mending fixed rate gitu. Iyalah, fixed rate lah. Ada plus minusnya lah ya. Tuh. Buat cabang lagi dong, Master, di Kalimantan Utara bagian Tarakan katanya. Dulu pas saya SMA di Dimex nawarinnya $5.000, kenapa bisa naik 1.000 Master? Kenapa bisa naik? Ya betul banget, dulu tuh di $5.000 bisa gitu kan. Cuman dulu tuh sempat ada kejadian di mana orang yang trading di balance 10.000 sama di balance 50.000 kan beda balance nih. Iya. Menggunakan lotnya yang sama, terus signal yang sama juga. Tiba-tiba kan ada kejadian di mana
kita ada plotting terus plottingnya jauh banget, tiba-tiba yang 50.000 ini dia cut loss karena dia takut dananya tuh ini kan, yang 10.000 dibiarin. Nah ternyata pada dasarnya secara long term si analisa itu beneran naik gitu kan, pada akhirnya ngejemput si signalnya itu kan. Nah yang terjadi apa sih, 50.000 ini minus, 10.000 mah enggak. Nah di sini juga tujuannya apa, untuk menambah ketahanan akun kita. Udah masuk ketahanan akun, maksudnya karena apa, maksudnya karena psikologi trading itu sih pada dasarnya. Nih lanjut ya, ada yang belum tahu nih Didimex itu perusahaan apa? Silakan baca jawab. Nih kalau yang belum tahu, Didimex itu pusat edukasi trading forex terbesar. Jadi kalau misalnya ada yang belum tahu nih apa sih gitu kan, bisa aja nih, apalagi kalau orang Bandung, tinggal datang aja ke Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Jadi bisa kita edukasi bareng di sini, gratis kok. Banyak juga acara-acara yang diadain di Didimex kayak gitu, terbuka untuk. Terus kata Mbak Cinta nih, cara mengatur manajemen yang baik gimana ya Master? Gimana Master? Gimana tadi? Cara ngatur MM yang baik nih, gimana secara ya Mas? simpelnya. Oke, MM yang baik itu dilihatnya dari mana? Pertama dilihat dari balance yang kita punya teman-teman. Misalkan kita punya balance di 100 juta. Kalau misalkan secara ngomongin kontrak size gitu kan, nilai transaksi di apa namanya itu di 100 juta itu berapa lot? Maksimal kan 10 lot. Iya. Gak mungkin dong sekarang balance kita 100 juta teman-teman menggunakan satu signal itu 10 lot. Gak lucu banget. Itu sama aja mempertaruhkan apa namanya itu semuanya gitu kan, mempertaruhkan balance kita semuanya, itu sesuatu hal yang nggak baik. Nah dari sini ada yang namanya itu ilmu money management. Ilmu money management itu dilihat dari mana? Dari penggunaan lot yang kita transaksikan di setiap harinya. Jadi kalau misalnya balance 100 juta lot yang bijaknya berapa? 0,20 itu udah termasuk bijak. Kalau kita ngomongin 0,20 rata-rata signal di Didimex itu di eksekusi, kita ambil contoh ya, kita ambil 1:1, 5 poin di mana batasan risiko 5 poin, non take profit 5 poin, maka lot 0,20 teman-teman udah profit 1 juta gitu kan, 5 dikali 2 10 kan. Nah 1 juta per hari, kita mikirin satu signal aja 1 juta per hari. Kalau misalnya 5 hari trading udah berapa? 5 juta dikaliin 1 bulan. Ya maksudnya yang terpenting trading itu bukan gimana ya, bukan segimana caranya kita menggunakan max money kita untuk mendapatkan uang yang cepat, bukan. Pada itu lebih tepatnya ini tuh bisnis yang simple, tapi kita berpikiran gimana caranya kita mendapatkan nomor itu secara konsisten. Bukan berarti bisnis yang simpel ya lu masuk aja tiap hari gitu kan ke market, jangan kayak gitu. Banyak nih orang-orang kadang-kadang suka salah tafsir, dalam artian cara simpelnya profit puluhan juta, profit belasan juta, tapi endingnya si profit itu ketelan sama market lagi gitu kan, rugi lagi. Gara-gara apa? Gara-gara dia nggak pakai manajemen yang baik, dia nggak jaga psikologi yang baiknya gitu. Kalau mau ngomongin soal konsisten ya, orang baru asalnya di demo nih ya, terus tiba-tiba dia tuh gabung dan masuk ke akun real. Yes. Tapi psikologi dia tuh masih kayak oke, di demo tuh dia lancar gitu, cuman ketika di real dia kayak deg-degan, terus tiba-tiba apa sih, dia ada rasa takut gitu. Gimana tuh caranya? Oke. Pada dasarnya kan kalau demo tuh jujur ya, kita cuma bisa berlatih teknikal doang kalau demo. Kenapa? Karena psikologi kita nggak kelatih, karena kita berpikirannya ya udah sih demo ini mau rugi semua juga gak masalah, atau ini bercandaan gitu, latihan doang. Pada dasarnya gitulah pada dasarnya. Alhasil psikologi gak terjaga. Ketika dia masuk ke akun real, misalkan minus ya $200 gitu kan, dia tuh bakal ngerasa, waduh, gua udah rugi 2 juta nih. Gimana nih caranya udah rugi 2 juta? Jadi dia tuh deg-degan. Dia tuh nggak kekontrol lagi psikologi karena dia nggak mau rugi. Yang harusnya dia batasin resiko atau SL-nya udah ada di 2 juta, dia pindahin SL-nya atau dia lepas SL-nya. Nah itu sesuatu yang jelek. Alhasil apa, psikologinya keganggu. Ketika dipindahin SL-nya atau dilepasin SL-nya, si harga tuh malah terus-terusan turun. Misalnya terus-terusan rugi kan, yang harusnya rugi $200 gara-gara dia nggak pasang SL, dia malah rugi jadi $500. Udah $500 dia berpikir, mau di cut loss sayang udah besar, nggak di cut loss takut nih udah. Nah itu jadi tradingnya tuh gak bakalan benar. Kenapa? Karena dia udah gak punya plan trading. Gara-gara apa? Psikologi tradingnya hancur. Penting gitu kan psikologi trading tuh gitu teman-teman pada dasarnya. Ini ada ini bedanya forex dan money changer apa Mas? Ini sebenarnya sama aja, cuman bedanya itu kalau money changer itu konvensional, kalau forex itu online ya. Iya betul, kalau money changer Pada Mas kita dasarnya langsung ke tukar-tukar. tempatnya gitu ya, tukar menukarnya gitu. Betul banget. Sama membeli di harga terendah dan ngejual di harga tertinggi. Kalau money changer mendapat keuntungannya sama kan dari selisih, forex juga sama dari selisih, ya sama aja. Cuman forex kita tuh lebih ke online-nya, Lebih ke online-nya, lebih simpel kan, nggak harus kemana-mana. Apalagi lagi pandemi gini ya. Coba kata saya lebih gitu.
Oke teman-teman, di sini kita sambil berbahasa. Jadi please lah jangan sembarangan ya untuk memilih broker itu, apalagi teman-teman bagi yang belum masuk, yang sekiranya yang masih memilih nih broker yang baik kayak gimana. Ya udah gak usah sungkan gitu kan, pengen masuk ke Dynamic ya udah gas-gas aja, gak usah sungkan gitu. Apalagi misalkan yang baru ini juga pertanyaan dari aku nih. Apa dari kamu? Nanya apa? Apa sih kalau misalnya nih kita ngomongin soal modal besar, tapi kalau misalnya ada yang nawarin modal kecil, tapi dia tuh katanya diiming-imingi sama profitnya yang besar. Gimana maksudnya? Terus kalau misalnya sedangkan kita yang modalnya besar gitu kan, kalau soal profit itu kan gimana kita transaksinya, jadi kita udah punya presentasi, bukan cuma diiming-imingi. Nanti kalau misalnya deposit 100 juta kita dapat keuntungan per hari sekian. Mending modalnya yang kecil apa modal yang besar tapi itu gitu, nggak diiming-imingi. Oke, akhirnya sekarang kalau misalnya berbicara mengiming-imingi itu kan berarti berbicara bukan berdasarkan fakta, baru omongan doang, paham nggak? Nah, kalau trading teman-teman harus lihat benar-benar riwayat trading si broker tuh kayak gimana, gitu kan? Sekarang misalnya kamu ngomong ke saya gitu kan, ngomongin bisnis nih, oke, Pak Reji mau gak trading bersama saya dengan deposit sekian, Pak Reji pokoknya satu bulan tuh bakal dapat sekian. Pasti ini dia bilang, jangan percaya karena hal yang kayak gitu. Serius saya mau bilang dari sekarang, jangan pernah percaya sama omongan yang kayak gitu. Kalau misalkan pada dasarnya endingnya kalian gak mau menangis. Saya bilang, kenapa? Gak ada orang yang pada dasarnya itu benar-benar hebat di trading, gak ada. Karena pada dasarnya itu yang kayak gitu tuh tujuannya kemana? Itu ketika setelah udah masuk, rekeningnya benar-benar gak bisa kita lacak, kantornya gak ada, uang kita dibawa kabur guys. Mending deposit besar tapi aman. Mending deposit besar tapi aman dan ilmunya diberikan. Benar-benar kita yang kelola, kita yang tahu, kita yang jalin. Oh iya, kalau misalkan hari ini saya siap rugi 1 juta, ya enggak 1 juta gitu kan, udah selesai 1 juta. Take profit saya 2 juta, ya udah pasang SL 1 juta, pasang take profit 2 juta. Bismillah ya Allah, semoga hari ini rezeki kita selesai. Itu baru trading menggunakan plan kayak gitu. Saya mau deposit tapi saya di Korea nggak punya rekening Indo. Kalem, santai bro. Ini siapa? Tri Setiawan. Oke. Banyak banget member kita yang di luar negeri, Jepang, Korea, Taiwan, Thailand gitu kan. Maksudnya tapi bukan orang sana, orang Indonesia yang kerja di sana. Maksudnya pada dasarnya kayak gitu. Nah, solusinya pertama kayak gimana? Gak mungkin dong gak punya keluarga di Indonesia, setuju gak? Ada orang tua, ada adik, ada kakak, ada kerabat lah ya. Bisa menggunakan identitas keluarga kita, itu pertama. Yang kedua, orangnya di Korea, tapi misalkan dia punya rekening Indonesia, itu juga bisa pakai identitas dia. Karena trading itu satu lagi, bisa dilakukan di mana aja, gitu kan? Asal jangan sambil renang, bisa gitu kan. Di luar negeri bisa, teman saya aja dia di Jepang, dia trading di Jepang tapi gak masalah. Yang penting apa? Masuk koneksi internet gitu. Jadi itu bukan sebuah alasan lah ya, bukan sebuah alasan untuk gak bisa trading. Bukan hambatan mau di Korea mau di mana. Cuman kalau misalnya gak dari Indonesia, tadi itu pakai identitas keluarganya. Orang tua masa gak percaya, type dulu orang tua aja, orang tua nanti type dulu di Mac yang tradingin emasnya gitu di Korea. Ada lagi nih, kalau trading robot itu bagus apa enggak? Contoh seperti ATG, Oke, kalau misalkan berbicara bagus aja. Bagus kalau misalkan profit, jawabannya gitu. Gak bagus kalau misalkan nggak profit gitu. Yang harus kita ketahui itu gini loh. Ketika pakai robot tuh pada dasarnya simple. Kenapa simple? Berarti kita gak harus berpikir karena itu udah otomatis. Cuman lihat dulu robot yang kita beli itu tuh benar-benar menghasilkan profit atau enggak. Terus misalkan robot yang kita beli itu sesuai dengan keinginan kita juga apa enggak. Karena kan kalau ngomongin robot kan itu udah sistemnya otomatis. Beda dengan diri kita. Kalau kita kan tinggal nge-upgrade diri kita, kitanya belajar, profit bisa kita yang mengatur. Loss juga bisa kita yang mengatur. Kalau robot banyak tuh yang MC. Banyak tuh yang sudah terprogram gitu. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya mau manual mau robot, yang penting profit. Kalau manual ya tinggal kitanya aja nge-upgrade diri kita gitu. Kalau misalnya manual, kalau robot ya banyak juga sih robot kayak gitu. Oh guys, turun nih sawahnya nih, ini dia berapa nih? 4 tuh. 4 turun nih, dia harus ngelewatin 5 watt dulu. Pada dasarnya udah kayak gitu, dia kemana? Bisa nyampe ke sini. 1760 juga bisa. Lihat aja ini mau open London ya. Kalau harus nge-breakout ini nih, Kimberly ini dulu. Kalau udah harus pivot dulu. Bagaimana? Apa ini? Nih Mbak Cinta aktif terus ya. Ya Allah, Masya Allah.
Bisa nggak Master Masti deposit tanpa harus datang ke kantornya Kasih tahu. langsung? Jawabannya mau tahu nggak? Jawabannya itu nggak harus ke kantor. Jadi ini di sini tuh banyak banget member dari berbagai provinsi, nggak cuma Bandung aja. Tapi kayak misalnya Aceh, dari mana, luar Bandung gitu, dia tuh nggak usah ribet-ribet jauh gitu, kantor pusatnya di Bandung nggak perlu, karena kita tuh segalanya online kan, apalagi lagi pandemi, terus belum transportasi ke sini. Kalau misalnya emang udah dari kita udah percaya sama broker itu, tinggal aja kita registrasi ya. Jadi deposit online tuh kita bisa banget gitu tanpa harus datang ke kantor. Dan bukan cuma deposit bisa online juga, tapi edukasi juga kan kita diberikan, mau online mau offline kita free gitu. Jadi untuk deposit juga kita mau lagi di luar negeri, lagi di Mekah kayak itu masih bisa gitu. Kalau emang mau gabung di Dimex sama keluarga kita gitu. Terus ini apa? Tregol dulu bisa? Tregol dulu bisa. Tregol mungkin. Tregol ya? Kayak kita tuh bisa aja. Bisa registrasi online dulu, terus kayak kita udah pun bisa, mau belajar dulu bisa, boleh aja. Terus ketika maksud saya itu gini loh, kalau saya pribadi ya, ketika kita ada uang sekarang gitu kan, ada uang sekarang, terus regol, bikin akun real deposit. Kalau masih gak percaya nih, trading dulu di akun demo. Akun realnya jangan dulu ditradingkan, kan uang nggak kemana-mana, uangnya tetap stay gitu kan. Udah kayak gitu, misalnya udah trading di 1 minggu dengan menggunakan fasilitas di Dimex ya, kayak masuk ke grupnya dan lain-lain. Misalkan 1 minggu ini ternyata di Dimex benar bisa memberikan profit yang baik gitu kan terhadap saya, baru masuk ke akun realnya. Terus pahitnya selama 1 minggu di Dimex gak bisa memberikan profit yang baik, ya waduh lagi aja sama beliau gitu kan. Uang kan gak ditradingkan yang realnya, baru akun demo. Tapi secara sistem, secara fasilitas kamu udah merasakan gitu. Masih kurang soalnya lagi bikin rumah di Indo. Emang berapa ready dananya Mas Tri Setiawan? Ready dana berapa untuk sekarang gitu? 100 juta udah 41 juta. Oke, bisa dikumpulkan dulu aja menjadi 100 juta atau kayak. By the way, tahu di Dimex dari siapa dulu nih? Dari konsultan siapa namanya? Bisa sebutin di sini biar nanti saya bantu ke orangnya kayak gitu. Dari siapa? Mas Tri Setiawan. Tahu di Dimex-nya. Mas Fendi. Oke. Mas Fendi katanya. Siap, nanti saya infokan ke Mas Fendi untuk dibantu follow up Mas Tri-nya gitu. Silakan. Apa itu? Irin, Masti udah berapa lama ikut trading? Alhamdulillah udah kurang lebih 1 tahun, dan waktu awal aku gabung trading forex kan awam tuh, sama kayak orang di sini ada yang awam juga. Nah dari situ alhamdulillah masuk grup Signal juga kan di situ. Terus awal pertama kali masuk rasanya profit gimana sih? Seneng kan, orang awam gitu, tiba-tiba modal 100 juta kita nambah gitu. Cuman kalau misalnya kita tahu resikonya segitu, misalnya udah per hari ini aku loss misalnya 500.000 nih, ya udah kita besok lagi. Nah di besoknya yang aku rasain itu, ketika aku loss kemarin, aku profit lagi, itu udah diakumulasiin tuh udah profit lagi. Jadi jangan takut kita dapat loss gitu. Kalau misalnya untuk mau awal, mau traders gitu, jadi nggak perlu takut gitu. Mesti pakai teknik apa tradingnya? Ini ada yang ngechat tadi di sana. Tadi yang pas di belakang sini. Bisa tahu juga. Nih. Oke, ada apa nih? Kalau master pakai teknik apa nih? Kalau Mas Tima sama kayak master. Mas Tima sama. Mesti pakai teknik apa nih? Ini kalau misalkan ngomongin teknik, semua teknik tuh baik ya, maksudnya semua indikator tuh baik, tergantung apa? Tergantung dari pemahaman diri kitanya gitu kan. Maksud pemahaman di sini tuh apa? Kalau misalkan ngomongin teknik nih, saya tuh bakal bilang gini, teknik terbaik itu apa? Adalah sabar. Kenapa sabar? Karena ketika kita sabar masuk ke market, seharusnya masuk market mah gak usah tiap detik, tiap jam, maksudnya kayak sehari sekali juga udah cukup, tapi benar-benar dengan plan yang baik. Dimana satu hari kan terdiri dari 24 jam, misalnya saya masuk marketnya pas Open Amerika doang gitu kan, ketika malam doang. Ketika saya udah punya plan, TP-nya 1 juta, risikonya 500, udah selesai. Jadi tekniknya apa? Penggunanya teknik sabar.
Itu pertama. Yang keduanya bisa menggunakan moving average, bisa menggunakan Bollinger Band atau stokastik untuk melihat harga jenuhnya. Tergantung pemahaman kita aja. Kalau misalnya secara moving average ini udah ada di harga moving average gitu kan, di atas harga moving average dengan trennya itu tren naik, ya udah kita ambil setup buy. Stokastiknya dia ada di level 20 misalkan, itu udah indikasi harga jenuh sell. Otomatis kita ambil buy. Dia udah stokastik, udah buy nih. Terus dari pivot point dia udah ada di support pertama, gak berhasil nge-breakout, misalkan nge-breakout support pertamanya kita ambil buy. Udah ada indikasi 3 untuk ambil buy, ya udah kita ambil buy. KCSL, KCTP udah tidur. Pas dilihat alhamdulillah profit gitu kan. Itu yang baik kayak gitu. Tiap hari bersyukur ya. Signalnya bagus, alhamdulillah. Kalau ngomongin signal, pokoknya bisa dilihat dari riwayat signal kita. Bisa dilihat dari riwayat signal ya. Selama 1 minggu, selama 1 bulan, tinggal dilihat itu kayak gimana. Masih banyak nih, 34 istighfar. Oke, jadi sekali lagi kalau misalkan ngomongin cara memilih legalitas broker yang baik itu harus kayak gimana, teman-teman. Ingat, saya cuma pengen pesan, carilah broker yang sekiranya benar-benar legalitasnya itu jelas. Legalitas jelas juga, gak semua broker itu baik ya. Ini sekali lagi, carilah WD-nya yang cepet, brokernya yang terbuka, terus cara maintenance membernya benar-benar terbuka banget, jadi nggak asal. Karena kita tahu lah, bisnis itu kita mengejar profit. Jangan nyampe yang harusnya kita mengejar profit, malah yang terjadi itu bukan profit yang kita dapetin, tapi risiko kerugian dan juga terus kita dapetin. Ini kita harus evaluasi kenapa bisa rugi gitu kan. Mungkin ada dari dasar diri kitanya yang salah, mungkin dari ini yang salah. Jadi jangan sembarangan untuk masuk ke dunia trading forex. Harus benar-benar siapkan modalnya, siapkan mentalnya. Yuk bareng-bareng kita sama Didimek, kita menciptakan profit bareng-bareng bersama member yang lain. Gitu. Sopi gimana? Ada pesan-pesan nggak? Kalau pesan-pesannya sih lebih ke kitanya yang pintar, kitanya yang bijak gitu. Biar nggak salah. Soalnya keputusan kita di awal tuh menentukan buat hasilnya yang selanjutnya gitu. Lebih ke kitanya yang cermat dalam memilih, kita kan keputusan kita gitu, berarti apapun resikonya berarti kita yang harus nerima kan, soalnya itu keputusan dari kita pribadi gitu, bukan dari paksaan dari orang lain gitu, keinginan kita sendiri kayak gitu. Boleh di WD kalau udah bikin akunnya, pada dasarnya sekali lagi boleh aja, karena itu uang member gitu kan, itu uang kalian, bukan uang Didimek. Sekali lagi kalau ngomongin WD bisa masuk hari ini, bisa, cuman ketika di WD berarti kan saldo nggak ada, otomatis ya teman-teman nggak bisa trading dong, karena trading itu menggunakan modal itu sih pada dasarnya. Saya butuh buat tajuan rumah, sok WD lagi nggak apa-apa, sorry. Kalau bisa saya bikin akun pertengahan bulan, gas, Mas Tri, gas bikin akun, sok dibantuin nanti sama Didimek untuk pembuatan akunnya kayak gimana. Siap sedia ya. Selalu setiap dia bikin akun bersama Didimek, boleh kayak itu deposit ke kita. Tadi saya bilang kalau misalnya nggak percaya, trade dulu di akun demo, misalkan nih sepaham dengan Didimek, lanjutin di akun real, ketika dia sepaham ambil lagi aja semuanya uangnya gitu. Fair loh kita, benar-benar fair. 5-10 menit, iya nggak? Betul. Beda tuh 5-10 menit. Kemarin aja aku cuma 2 menit doang langsung masuk, pas dicek udah masuk ke nah kayak gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya sekali lagi alhamdulillah kalau misalnya trading bersama kita insya Allah aman. Cuman pada dasarnya kalau ngomongin bisnis apa yang gak rugi, cek di kolom komentar, bukan cek kolom komentar, cek di kolom komentar, kasih tahu ke saya bisnis yang gak merugikan apa. Tapi di sini tuh gimana caranya kita bisa meminimalisir kerugian kita. By the way, XAUSD-nya udah turun guys, 1783, bentar lagi 772, bentar lagi profit kalau misalkan yang ikutin signalnya tadi ya bagi. Oke teman-teman, kalau misalkan gak mau ada yang ditanyakan, kita mau akhiri karena kita udah mau selesai, udah mau jam 3 juga, soalnya sekarang banyak sih. Betul, hati-hati banget Mas Tri, jangan salah masuk kata saya juga, scam dan lain. Awas, uang 50 juta, uang 100 juta itu adalah uang yang sangat besar, jangan nyampe salah, hati-hati lagi. Kita harus benar-benar tahu dulu nih broker yang kita pilihnya kayak gimana. Kayak gitu. Oke, saya paham, makasih. Oke, udah 1 bulan. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya, semoga bisa cepat bergabung, semoga bisa profit bareng-bareng kita, Mas Tri. Yang lainnya juga, semuanya ada Pak Eko kalau nggak salah, ada Pak Eko, ada Pak Pericai juga. Pak Pericai yang benar-benar udah lama banget nih mantau Didimek, dia selalu pengen kita datang ke Jakarta. Pada dasarnya kita udah buka cabang di Jakarta, tinggal datang aja Pak Peri. Nanti ada Bu Chenli di sana, ada Bu Chenli di saya tadi udah ngabarin juga bakal ada tamu ke sana, tinggal datang aja setiap hari Senin sampai
Jumat, sorry bukan setiap hari, Senin sampai Jumat maksudnya. Ada Pak Eko juga ya. Pak Eko ditunggu nih di kantor, kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang lainnya juga sama Pak Rudi, Mbak Ica, Mbak Cinta, Mbak Sandy, oke semuanya lah pokoknya nama. Pak Salim juga jangan lupa main ke kantor. Antusias banget ya. Tapi Pak Salim sibuk banget sih kalau Pak Salim itu. Tapi kalau misalnya mau ke kantor, datang aja ke kantor kita ya. Oh ini ada misalnya nanya, oh itu misalnya profitnya berapa persen paling kecil tiap bulan kalau ngikutin dari sinyal privat. Kalau signal privat tuh dia Bocil itu mengintimidasikan bahwasanya 1% per hari. Nanti kalau misalkan 1 bulan berapa 20%, lumayan tuh. Kemarin aja pas kita live trading udah ada yang profit banyak 15 jutaan ya. Iya ada. 15 juta, 10 juta kayak gitu. Kayak gitu. Oh itu Jolin nanya begini. Ya ini udah saya bilang tadi 1% per hari gitu kan. Kalau misalnya 100 juta, 1%-nya berapa? 1 juta berarti cukup butuh 5 poin doang. Kalau pakai 0,2 bisa lah ya. Itu contoh kecilnya. Tapi balik lagi kita ngambilnya apa? Akumulasi dari setiap bulannya. Gitu. Sip, udah saya jawab ya semuanya. By the way, sekali lagi terima kasih udah datang di webinar kita. Udah ada 35 partisipan, udah banyak banget ya. Tiap hari kita Alhamdulillah. ada webinar Zoom juga. Ada banget, ada. Khusus free. Kalau Khusus free. misalnya untuk Member member only. itu apa? Member only itu nanti ketika udah jadi member jam 6:30 juga ada webinar, tapi itu maaf untuk sekedar untuk member only aja, di mana ngebahas tentang technical, ngebahas tentang review signal, ngebahas tentang diskusi yang teman-teman mau itu mau ditanyakan, itu bersama member only bersama mentor juga. Kalau kita ini bersama yang free-nya gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih udah mau hadir di acara webinar kita. Jangan lupa jam 4 di Make Official nanti bakal ada podcast di mana di situ akan ngebahas tentang kelas untuk kelas 3 batch 3 untuk hari ini jam 4 di Make Official. Jadi kalau misalkan dia sibuk, harap nonton di channel YouTube kita di Make Official podcast jam 4 ya. Sekarang jam 3 nanti 1 jam lagi kayak gitu. Siap Pak Peri, thank you. Makasih udah meluangkan waktunya. Nanti jangan lupa main di kantor di Jakarta sekali lagi. Oke, saya Religi FA. Saya Sufi Tiawan Putri. Terima kasih, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.